Para hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagai sayyidus suhur, padukanya, bagindanya, rajanya di antara bulan-bulan. Bulan yang dikatakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai syahru ummati, bulannya umatku. Kenapa Ramadan dikatakan sayyidus suhur, rajanya, padukanya, tuannya daripada sekian bulan? Karena di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudian pahala anugerah beda dengan bulan-bulannya. Dikatakan bulannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Allah Subhanahu wa taala mau mengkhususkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala pemberian yang tidak ada di umat-umat sebelumnya. Inilah Ramadan dikatakan sayyidus suhur dan kemudian bulannya umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa kada sampai kemudian Allah Ta'ala dalam kesempatan ini mengatakan apa? Beliau berfirman dalam hadis qudsi au kama qala sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni adam kullu hasanatin bi asrati amsalihha illa sab'atin mi'atid di'if illa saum fa innahu li wa ana ajibih. Yang artinya dan maksudnya, setiap amal kebajikan yang dilakukan anak cucu Adam, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu kebaikan di luar ibadah puasa 10 kali lipat hingga 700 kali lipat, kecuali urusan ibadah puasa. Puasa itu khusus untuk aku, biar aku sendiri memberikan pahalanya. Jadi kada bebatas. Sampai kurang apa hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala? Diamnya kita dianggap bertasbih, istirahatnya kita, teguringnya kita dianggap ibadah. Artinya diamnya kita kemudian dianggap bertasbih jika kita menahan diri daripada kata-kata yang berbau nafsu, dusta, ghibah, diam, itu dianggap dzikir. Atau kita baca wirid, baca dzikir, terdiam karena kelapahan, tetap dianggap dzikir, kada ada pusnya. Sampai terguringnya itu tetap dianggap ibadah. Allahu Akbar. Bulan di mana pintu neraka ditutup. Artinya Allah Ta'ala apa? Memperlakukan kita dengan rahmatnya, kelembutannya, bukan dengan kemudian murkanya dan ancamannya. Dan lima itu apa lagi? Pintu kemudian apa? Para setan diikat. Artinya apa? Supaya pian bujur-bujur bisa berkhidmat, kada ada gangguan daripada bujuk rayu setan untuk mendekatkan diri Allah Ta'ala. Supaya apa? Mendapatkan pahala barokah yang Allah Ta'ala siapkan buat kita seberataannya. Itu maksudnya. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan di mana kemudian ada rahmat Allah, pengampunan Allah. Yang mana yang ketiga belum ada di bulan lain, amalan lain, pembebasan api neraka bagi mereka yang harus masuk neraka, adanya di bulan Ramadan. Nah, ini dia Ramadan. Oleh karena itu ada warning yang cukup keras bagi mereka-mereka yang sudah mau dijamu oleh Allah Ta'ala. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, Ramadan, ketemu Ramadan itu sejatinya pengampunan buat setahun. Nah, targetnya pian harus dapat pengampunan, rahmat Allah, bahkan kemudian dibebaskan dari neraka. Oleh karena itu bagi mereka yang tidak menyambut, tidak mengerti, kemudian ini bulannya Nabi Muhammad, bulannya kemudian apa, sayyidus suhur, rajanya daripada para bulan. Sampai hadirin sekalian rahmat ta'ala, pernah suatu ketika malaikat Jibril alaihissalam wala nabiyina afdalus salatu wassalam diutus Allah Ta'ala turun ke bumi
untuk menyampaikan. Saat itu Nabi Muhammad SAW hendak berkhutbah, baru masih naik anak tangga, belum berkhutbah, sudah kemudian diingatkan oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, wahai baginda Nabi Muhammad, apabila ada umat pian mendapati bulan Ramadan, limbah itu kada menyambutnya, kada mengambil manfaat kebaikan dan barokahnya, itu tandanya orang kada tahu budi, kada tahu kebaikan, kada tahu kemuliaan, tandanya dia orang yang sial, orang yang binasa, celaka, dan dia bisa masuk neraka. Mudah-mudahan dia dijauhkan dari api neraka. Katakan amin ya Rasulullah. Bayangkan Pak, hadirin sekalian ta'ala, sampai seperti itu. Artinya bulan Ramadan jangan main-main pian. Allah Ta'ala mau memberikan kebaikan buat kita. Tuh, disuruh turun di bumi, Nabi Muhammad mau khutbah sesuatu perkara yang sangat kemudian penting, genting, serius, belum naik, disuruh mengaminkan. Artinya jangan macam-macam dengan urusan Ramadan. Nah, jangan disia-siakan. Allah Ta'ala memberikan kebaikan, keberkahan buat kita, pengampunan satu tahun, ada rahmat, bahkan pembebasan api neraka bagi mereka yang harusnya masuk neraka. Dan kemudian yang mendoakan malaikat Jibril, yang mengaminkan Rasulullah, kira-kira kabul apa tidak? Coba pian jawab. Nabi Muhammad yang mengaminkan, dan kemudian yang mendoakan malaikat Jibril alaihissalam. Allahu Akbar. Ini tadi. Oleh karena itu hadirin sekalian rahmat ta'ala, makanya baginda Nabi Muhammad SAW diriwayatkan beliau itu suka ibadah, akan tetapi jika bulan Ramadan lebih kuat lagi ibadahnya, lebih banyak lagi ibadahnya. Beliau itu suka sedekah, apabila bulan Ramadan lebih kencang, lebih banyak lagi sedekahnya, harus beda. Oleh karena itu pian dalam kesempatan ini jangan sama. Artinya sama berarti pian kada menyambut, kada menghargai, kada menghormati, kada memuliakan bulan Ramadan. Ayo kemudian pian buat duha, mun kawa buat yang paling banyak. Qobliyah ba'diyah yang asal 2 rakaat buat 4 rakaat. Witir yang asalnya 3 rakaat buat 11 rakaat. Nah kayak itu. Yang asalnya hatam sekali dalam sebulan 2 kali, yang 2 kali 3 kali, itu baru. Yang asalnya sedekah biasa 10.000, 20.000, gitu. Itu baru memuliakan, membedakan. Itu baru pernah nyambut. Mendatar sama apa ini? Nah, lihat tiru Nabi Muhammad SAW. Seperti itu beliau. Jadi kadang menyanyiakan. Itu kemudian kesempatan besar buat orang-orang yang mendapatkan kehormatan, kemuliaan bulan Ramadan. Ingat, setan diikat supaya tidak ada yang mengganggu pian. Jadi apabila orang masih berat, berarti memang nafsunya amat sangat besar. Nah, ingat, semua orang akan dapat kebaikan tadi. Intinya puasa Ramadan itu menahan hawa nafsu. Bagi mereka yang masih melajur hawa nafsunya, itu kemudian yang dikatakan Nabi Muhammad SAW dalam kesempatan ini, man lam yada' qawla zura wal amala bi falaysa lillahi haja fi an yada' ta'amahu wa sarabahu. Siapa yang puasa, limbah itu tidak meninggalkan perkataan sumbernya daripada hawa nafsunya, masih suka dusta, masih suka menghibah, masih suka adu domba, masih suka fitnah, masih suka melakukan perbuatan sumbernya daripada hawa nafsu yang diharamkannya, melihat yang haram, menggawe yang haram, bagi Allah Ta'ala tidak ada kepentingan, keperluan dari puasanya, cuman sekedar meninggalkan makanan dan minumannya. Ambil puasa kalian. Nah, makanya baginda Nabi mengatakan, banyak orang puasa tapi memberi maras, tidak dapat apa-apa dari puasa kecuali lapar dan dahaga. Perlu diingat dan bisa dicatat. Ingat, puasa itu artinya menahan diri dari hawa nafsu.
Makanya apabila nafsu yang diharamkan digawai, gagal, putus semua kebaikan keberkahan bulan Ramadan. Ini akan ada dapat nafsu yang haram, seperti dari dusta, ghibah, adu domba, fitnah, mandang yang haram, binian yang bukan mahramnya dipandang, mengambil hak orang, hilang hikmah pahala puasa. Kada dapat semua kebaikan kemarin. Sedangkan nafsu yang mubah jika berlebihan digawai bulan Ramadan sampai jatuhnya makruh. Apa nafsu yang mubah? Mandi, puasa-puasa ngerasa panas, setiap jam mandi. Goreng, kan orang boleh-boleh aja goreng. Berlebihan rumah-rumah makruh jatuhnya. Puasa balas dendam, sahur balas dendam, makruh. Banyak makanan makruh. Ini tujuan puasa trainingnya. Nah, mudah-mudahan pian bisa mengambil hikmah daripada ibadah puasa, bisa menyambutnya dengan sungguh-sungguh, beda dengan bulan-bulan yang lainnya. Inilah orang yang akan mendapatkan semua kebaikan, keberkahan daripada bulan Ramadan, dan mudah-mudahan akan dapat pengampunan dari setahun demi tahun, Ramadan kan musim Ramadan, dan kemudian akan mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala, akan kemudian mendapat pembebasan daripada api neraka. Kita nggak tahu kita ini termasuk penghuni surga mana. Ini kesempatannya. Jadi gerasinya Allah Ta'ala ada di bulan Ramadan. Negara kita 17 Agustus ini gerasi Allah Ta'ala. Ambil kesempatan. Nah, itu benar-benar kemudian orang-orang yang akan mendapatkan semua kebaikan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu memberi taufik hidayah pada kita, sehingga kita bisa mengendalikan dan menempa hawa nafsu kita untuk kita ajak pada ketaatan dan kebaikannya, sehingga kehidupan kita diberkahi dan diridhai Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah. Ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah haqqa tuqah. Inna ahsanal kalam kalamullah وبه يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بارك الله لي ولكم من القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدينا ولوالديكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل